Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman. Berjumpa kembali bersama aku Lalahia di channel Serem Midnight. Seperti biasa, aku akan selalu update video-video terbaru tentang pengalaman-pengalaman mistis dari beberapa narasumber. Dan tepatnya malam ini beda banget ya. Aku akan mendatangkan suami sendiri. Kok suami sendiri sih gitu kan ya? Kok kenapa didatengin orang satu rumah gitu? Nah jadi sapa-sapa dulu Pi. Hah? Hai. Halo, ini teman-teman. iya. Nah, ini dikenal sebagai Master Ong karena Papi juga punya channel YouTube ya Pi ya. betul. Channelnya apa tuh? Tentang tarot. Tentang tarot. Namanya tetap Master Ong ya. Master Ong. Iya, namanya Master Ong ya. Oke, mungkin yang udah kenal yang suka-suka baca-baca tarot, nanya-nanya feng shui yang Papi ya. Iya, betul. Nah jadi di cerita video kali ini Papi mau membawakan tentang pengalaman mistis pas di mana Pi kalau boleh tahu? Jadi sebenarnya secara pribadi kalau saya itu bisa dibilang bisa lihat secara aktif seperti kamu gitu Mi ya. Mungkin nggak bisa kayak gitu. Jadi kalaupun kadang-kadang lebih kepada mungkin kalau makhluk itu nampakin ke saya, mungkin saya ngelihat gitu. Ya. Jadi kalau saya secara misalnya benar-benar pengen lihat, ya nggak juga. Ya kan? Kalau merasakan energi misalnya sensitif itu iya. Jadi saya bisa merasakan energi dari makhluk-makhluk halus di sekitar gitu ya. Dan mungkin kadang-kadang juga dapat gambaran gitu. Oh, kira-kira kayaknya makhluknya seperti ini gitu. Dapat Ya. gambaran penglihatannya gitu ya? Ya lebih ke gambaran di pikiran gitu ya. Dari intuisi ya kita. Ya mungkin karena memang pekerjaan saya kan memang menggunakan intuisi gitu ya. Jadi menggunakan batin sehingga ya kalau ada energi-energi yang datang mungkin bagi saya bisa mengasosiasikan sebagai makhluk apa gitu. Tapi tidak dalam bentuk penglihatan seperti kita melihat kayak saya melihat Mami gitu enggak. Ya secara langsung gitu. Nah, cuma kadang-kadang ada satu masa itu tidak sengaja mungkin ya apa. Dianya apes sekali. Bisa pas kelihatan gitu ya. Atau misalnya dalam suasana tertentu, keadaan tertentu tiba-tiba bisa ngelihat sesuatu. Nah, ini yang ingin saya cerita gitu ya. Jadi pengalaman ya yang kita bilang lah aneh gitu ya, ganjil gitu. Jadi ceritanya itu sekitar tahun 2020 kalau nggak salah ya. Jadi sebelum COVID. Sebelum COVID. Ya, oh, COVID berarti kan, 2020 masih awal-awal. Jadi sekitar mungkin Januari atau Februari gitulah ya. Karena kan COVID mulai meledak Maret, April gitu. Ya. Jadi waktu itu saya terima undangan untuk satu seminar lah ya, semacam seminar selama beberapa hari di Amerika gitu ya. Di Amerika itu, bukan di Indonesia ya berarti ya. Terus? Di Amerika. Jadi waktu itu dapat undangan untuk menghadiri satu acara yang berkaitan dengan metafisika ya. Jadi berkaitan dengan keilmuan metafisika. Keilmuan metafisika itu adalah kita mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan energi. Karena di dalam ilmuwan metafisika itu semua makhluk, semua benda itu adalah energi. Ya. Jadi kalau misalnya orang bule itu mereka tidak mengenal yang namanya kayak kita di sini makhluk-makhluk yang aneh-aneh gitu ya, kayak pocong atau apa gitu ya. Lebih kepada energi. Jadi kalau kita bicara tentang kuntilanak, bicara tentang pocong itu energi gitu. Ya, berbeda konteksnya. Nah, jadi waktu itu saya udah terima undangan. Akhirnya saya memang mesti mengapply visa dong ya. Jadi memang ya kebetulan juga waktu apply visa itu visa Amerika itu mahal gitu ya. Ya kalau sekarang nggak tahu udah berapa ya. Kalau dulu tuh 2.500.000 kalau nggak salah. Nah, karena ada undangan jadi gampang visanya bisa keluar gitu ya. Bahkan dikasih untuk waktu 5 tahun gitu. Nah setelah itu saya berpikir ya kalau ke Amerika langsung tuh kan jauh ya. Karena jarak kita ke Amerika itu pasti harus ada transit. Sehingga akhirnya saya ngambil penerbangan yang transit di Jepang dulu. Ya. Oh, jadi dari Indo ke Jepang. Terus kemudian baru dari sana ke Amerika. Nah, di Jepang juga ada kejadian yang aneh gitu. Ya, ada beberapa kejadian aneh gitu. Jadi pas sebelum kena
terjadi hal-hal aneh di Amerika, di Jepang dulu gitu kena. Betul, ya. Seperti apa itu? Nah, jadi akhirnya saya berangkatlah ke Jepang kan, gitu ya. Nah, di Jepang juga karena waktunya masih lama, ya saya pikir ya sekalian lah tinggal beberapa hari gitu ya di Jepang dan bertemu sama beberapa guru saya di Jepang juga, ya. Dan akhirnya ya saya juga berkunjung lah ke beberapa tempat yang menarik menurut saya gitu ya. Ada satu tempat juga yang cukup menarik itu di daerah Osaka ya. Nah itu Jepang ya, bagian selatan ya, ke arah selatan. Di situ ada satu kuil yang isinya boneka semua. Ya jadi kuilnya nggak tahu besar, tapi di luar kuil itu boneka semua. Ada boneka dari keramik, ada boneka dari bermacam-macam ya, kayak misalnya ada yang yang kayak patung-patung kucing kayak gitu-gitu, itu ada juga, atau ada kodok, ada apa. Itu banyak Gitu. boneka apa? Memang di sana ada pengrajinnya atau memang apa? Jadi kalau menurut mereka itu boneka tuh dari orang-orang yang taruh di sana. Tujuannya? Nah jadi gini, di Jepang itu setiap anak itu kan kadang punya punya boneka kesayangan tuh, ya kan, macam-macam. Misalnya kalau tahu ya boneka Jepang ya kayak kimono ya, yang pakai kimono segala macam. Nah biasanya setiap anak-anak Jepang itu dia punya boneka kesayangan yang ya temenin dia tidur, teman dia gimana sampai besar. Nah ketika dia udah besar, boneka itu kan nggak dipakai lagi. Nah kepercayaan orang Jepang itu percaya bahwa boneka itu punya jiwa. Jadi nggak boleh disembarangin gitu, karena dia sudah bersama kita lama-lama, dianggapnya tuh kayak punya jiwa. Karena kan selama ini mungkin anak kecil pegang boneka curhat, ngomong. Oh iya, namanya anak kecil kan mainan. Waktu zaman masih kecil juga mainan boneka kan diajak ngobrol gitu ya. Ya, jadi bonekanya bagus-bagus. Nah, jadi mereka itu ada satu tradisi di sana, kalau misalnya udah tidak mau dipakai, itu bonekanya harus diupacarain. Jadi di kuil Shinto ya, jadi ini kuilnya Shinto ya. Kuil Shinto itu diupacarain, nantinya ada sembayangannya diupacarain, kemudian baru dibakar. Jadi tidak sembarangan. Nah ada sebagian yang nggak dibakar gitu ya. Nah itu biasa ditaruh gitu. Nah kadang-kadang upacara untuk memusnahkan ini kadang-kadang cuma setahun kan, mungkin cuma sekali atau berapa tahun sekali. Jadi di kuilnya numpuk tuh. Oh iya, jadi ketumpuk-tumpuk banyak lah ya. Bonekanya macam-macam. Ada yang ya biasa, kebanyakan adalah boneka yang pakai kimono itu loh. Pernah lihat dia yang rambutnya pendek segini, pakai kimono gitu. Nah ada beberapa boneka yang memang katanya berisi roh. Ya bahkan katanya karena ada anak yang meninggal, jadi mungkin ya dianggapnya tuh kayak gitu, rumah, ditempatin gitu, gitu ya. mungkin gitu ya. Nah waktu saya datang pun, saya datang ke sana karena penasaran, karena kuilnya itu memang agak pedalaman ya, maksudnya tidak di kota yang besar, tapi kota kecil gitu. Nah akhirnya saya ke sana, ya sekalian jalan-jalan gitu. Dan waktu awal nyampainya itu aja ngerasanya itu kayaknya merinding gitu kan. Aja kok nih kuil ini aneh gitu ya. Rasanya kok dari tempat parkirnya, karena saya waktu itu kan ya naik kereta api, sebenarnya turun kita jalan ke sana. Baru masuk pintu gerbang nih, kalau di kuil Jepang tuh kan ada kayak gerbang yang kayak gini ya, kayak bentuk teh gitu. Itu namanya tori. Nah baru kita lewatin itu rasa berat gitu. Ya kayak berasa ini kok energinya begini amat gitu ya. Ya awalnya kita juga belum lihat tuh boneka-bonekanya karena masih di pekarangan. Baru kita jalan agak naik, karena kuilnya memang agak sedikit di bukit lah ya, bukit kecil gitu. Nah begitu kita sampai ke situ, waktu itu memang ditemani sama guru aku gitu ya. Nah akhirnya dia jalan kemana, saya jalan kemana gitu. Ya karena saya keliling-keliling nih kuil itu lihat. Jadi mencar gitu. ya? Iya. Nah di dalam kuil itu ada beberapa boneka yang memang dianggap tuh powerful gitu ya, kuat. Ada bahkan satu boneka yang dia rambutnya bisa manjang sendiri. Jadi tiap tahun itu bertambah rambutnya.
Kalau di Indo udah kayak jenglot yang bisa rambutnya panjang Ya kan? sendiri. Padahal kan itu boneka itu kan rambutnya rambut palsu ya, Iya. tapi bisa tumbuh. Berarti memang ada yang mendiami tempat itu Jadi ya. itu memang ada satu boneka khusus ditaruh di dalam satu kayak pajangan gitu ya, kayak lemari kaca. Di dalamnya ada bonekanya. Nah, itu boneka itu memang dia akan bertambah terus ya ininya. Karena rambutnya. Karena dari yang jaga kuil itu sendiri bilang ya, itu dikeramatkan. Katanya rambutnya itu kalau misalnya sekarang kita ukur segini nih, nanti setahun kemudian ya itu lebih panjang itu. Dan kemudian suka juga mereka tuh mendengar suara-suara anak kecil lari-larian gitu. Yang penjaga-penjaganya ya, ngomong itu. yang jaga di kuil sana mereka anggap aja kuncen bahasa ini. Jadi kan saya juga nanya gitu kan, sejarahnya gimana kok bisa gitu. Nah, akhirnya saya lihat gitu ya. Mudah-mudahan nanti saya cari dokumentasinya yang masih ada atau enggak. Nah, itu saya lihat juga bonekanya, oh kayak gini bonekanya. Memang bonekanya kayak biasa aja gitu. Tapi waktu saya lihat pun kayak kerasa energinya gede banget. Terasa kayak apa ya, kayak setrum gitu ya. Ih, kok kayak merinding gitu ya. Nah, ini ingat jadi merinding nih. Jadi kayak merinding gitu. Ini apaan gitu ya. Wah, itu benar-benar ada isinya gitu kan bikinnya. Ya udah, akhirnya saya jalan lagi di kuil itu. Kan dia kuilnya di tengah-tengah yang paling besar. Kemudian ada kuil-kuil kecil. Nah, di sepanjang itu banyak boneka-boneka, patung-patung ya. Patung kodok lah, patung apalah ya, banyak pokoknya di pekarangan penuh dengan patung-patung aja. Semua boneka, ya boneka-boneka gitu. Patung. Nah, di dalam kuil itu yang spesial aja, yang khusus-khusus gitu. Iya. Di luarnya masih banyak, jadi kayak susun-susun. Jadi kalau kita datang itu seolah kayak disambut banyak orang gitu. Kayak prajurit gitu kan. Kalau saya pikir, wah ini kalau makin malam makin serem nih, karena waktu itu juga udah agak sore gitu kan datangnya. Karena kita masih cari-cari waktu itu. Teman saya yang guru saya yang di Jepang itu sendiri nggak pernah ke kuil itu, belum pernah. Jadi sama-sama belum pernah, makanya kita cari-cari waktu itu, akhirnya ketemu hingga waktunya udah agak sore. Nah, itu memang terasa ya. Jadi waktu saya ke belakang itu karena penasaran kan, saya ngitarin itu kuilnya, jalan ke belakang lihat-lihat gitu. Itu memang ngerasa kayak ada yang ngikutin. Kayak ada yang ngikutin, kayak banyak yang ngikutin gitu. Terus kadang-kadang lihat boneka ini kok boneka kayak ngeliat aku ya gitu ya. Ya mungkin Parno sendiri kali ya. Tapi yang diceritain Papi ini kuil Shinto ya? Iya, kuil Shinto. Itu kayaknya ada deh di anime, di kartun. Masa? Yayoi-chan itu, yang kartun Yayoi itu kayaknya ada deh. Masa? Kurang tahu. Itu apa ya namanya ya? Nama kartunnya apa ya yang anime itu lagi itu kita ada nonton Pi. Oh iya, lupa mungkin. Gimana sih? Tapi ya itulah ya, jadi karena saya juga nggak ngelihat ya sosoknya, tapi ngerasa ada orang kayak ada yang ngikutin gitu kita jalan gitu. Karena waktu itu kuilnya lagi sepi. Lagi sepi, sedangkan guru saya lagi ada sama temennya, jadi mereka ngobrol di taman, di bangku gitu duduk sana, saya aja yang keliling-keliling. Kan kalau kuil di Jepang itu kayak rumah panggung ya, kan di bawahnya ada kolong-kolong tuh, dalam kolongnya tuh juga banyak patung-patungnya, banyak boneka di situ juga. Banyak. Ya jadi saya juga karena penasaran, saya liatin ke bawah gitu kan, liatin ini apa gitu. Kadang-kadang dalam hati, masih bagus, saya pengen ngambil. Ngapain ngadi-ngadi ngambil, nanti pada ngikut lagi. Ya karena bonekanya bagus. Iya. Kalau kita beli di toko souvenir mahal itu. Iya, benar juga. Iya kan? Nah, terus pas setelah itu kalau boleh tahu berapa hari di Jepang? Iya, waktu itu kurang lebih seminggu. Oh, sembari nunggu yang waktunya ke Amerika itu. Karena memang sengaja berjalan-jalan dulu gitu ya. Terus selain ke kuil Shinto, kemana lagi? Jadi ya, yang di kuil Shinto itu memang akhirnya kan ya saya merasakan gitu ya, merasakan merinding, tuh merasa ada yang ngikutin. Kadang-kadang ada suara kayak orang nginjak, kayak misalnya suara orang jalan ngelangkah gitu. Tapi begitu lihat nggak ada gitu kan. Ya mungkin karena saya sendirian di situ ya. Mulai parno kali ya, karena udah mulai sore, terus lihat kayak mata-mata
Monica itu mata-mata liatin kayak diliatin gitu ya. Mungkin kalau kata hantu Jepang sana, ini orang mana sih gitu. Iya, lama-lama ya kan mulai ciut juga gitu Iya. kan. Ini apa gimana gitu. Akhirnya ya udah, setelah ambil foto lah, dia lihat sampai ke belakang-belakang. Kemudian juga tanya sama yang jaga kuil gitu ya, segala macam. Ya kalau pengalaman dia ya macam-macam tadi. Kayak dengar suara lari-larian, terutama kalau malam gitu kan, kayak ada anak, kayak rame aja, kayak ada anak-anak kecil lari-larian. Ya padahal yang jaga situ cuma sepasang suami istri, udah tua lagi, nggak ada siapa-siapa. Terus ya udah, akhirnya udah selesai dari sana, karena udah mulai malam, ya udah kita pulang lagi kan, pulang ke tempat guru saya gitu. Oh, nginep di tempat guru berarti ya? Nginep di rumahnya lah gitu. Nah akhirnya ya udah, setelah beberapa, itu pengalaman yang pertama ya, saya ke kuil yang unik, aneh, dan juga bikin merinding gitu. Aneh tapi nyata. Ya, yang nggak tahu ya diikutin pulang atau enggak ya. Tapi itu udah lama lah, tahun 2020 gitu. Ya udah, terus setelah saya dari sana, saya ada lagi ke satu kuil, tapi agak jauh. Di hari yang berbeda apa hari yang sama? Hari yang berbeda. Jadi waktu itu saya ke satu daerah namanya Kyoto ya, di Jepang. Itu ada satu kuil Shinto juga namanya Pushinari ya, Pushimi Inari ya. Ini pasti semua tahu nih ya, ini adalah kuil yang memuja Kitsune atau rubah ekor 9. Kayak yang di film Naruto Iya, dong, yang rubah Naruto. yang ekor 9. Jadi Kitsune itu dikenal sebagai dewa yang dianggap suci ya sama masyarakat Jepang. Jadi kan rubah itu dianggapnya punya kekuatan pengasihan, kekuatan pengaruh, bisa sihir, bisa pengaruhin orang. Jadi ini kuil ini kayak satu gunung. Jadi satu gunung, terus kita tuh harus naik dari bawah ini, bawa sampai ke puncak. Itu ada ratusan kuil. Ratusan kuil di gunung itu. Jadi dari bawah sampai atas itu? Sampai atas kuil semua. Patung semua. Patung itu, patung patung rubah itu. Ya patung rubahnya pakai kayak sir yang warna merah gitu ikan. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kuilnya ini bukanya 24 jam. Sebenarnya enaknya tuh biasanya orang tuh datang pagi-pagi sekali atau malam sekalian. Ada beberapa orang YouTuber Indonesia juga kalau nggak salah tuh ya, yang anak Indigo pernah ke sana juga. Itu satu pengalaman yang cukup ya sangat luar biasa sih ya, karena di situ saya itu melihat penampakan secara langsung itu. Apa Ya. dari ekor mata atau sekelebat? Sekelebat sih ya, tapi cukup jelas gitu. Kalau boleh tahu apa yang dilihat? Nah itu dia. Jadi kan ini kan ke puncak itu kan ada banyak kuil, dan di situ ada beberapa tempat yang dianggap sakral. Salah satu tempat pemandian Kitsune. Jadi pemandian ini agak rahasia, kan agak terpencil lah istilahnya gitu, agak tersembunyi gitu. Hanya beberapa orang aja yang tahu. Dan kebetulan waktu itu memang ada teman orang Jepang yang kasih tahu gitu, jadi kita tahu. Nah, pemandian Kitsune ini katanya, konon katanya kalau orang beruntung ya, nggak tahu beruntung atau nggak beruntung tuh, itu bisa ketemu sama Rubah. itu apa namanya makhluk Kitsune itu, dan dia akan jelma jadi wanita cantik yang mandi. Ya mandi dia kena ada pancurannya, ada kayak semacam mata air, itu pemandian. Jadi bukan hanya satu, mungkin banyak, ada ketuanya, ada ya kayak semacam ya dayang-dayangnya mungkin ya, asisten-asistennya gitu ya. Itu. Nah, itu ada satu tempat spot yang ini, dan ada satu tempat spot juga itu batu ya, ada satu batu keramat yang di sana. Nah, itu biasa banyak orang berdoa di situ. Cuma dia memang agak, kalau kita jalan itu kayak nyempil gitu ya, di antara batu tuh mesti lewatin gitu. Nyelip-nyelip gitu ya. Nyelip gitu ke tempat itu dan turun. Nah, kalau nggak hati-hati bisa jatuh gitu. Karena kan itu bukit gunungnya. Ya kayak bukit, jadi kan
agak tinggian ya. Mungkin jatuhnya nggak tahu jauh-jauh banget karena memang nggak ada jurang kayak gimana-mana, cuma banyak itulah istilahnya patung-patung semuanya gitu di mana-mana. Nah waktu itu kan saya datangnya agak pagi ya, karena nggak mau diributin sama turis-turis karena itu daerah tujuan turis. Jadi kalau misalnya udah agak siang, ramenya luar biasa gitu. Akhirnya saya pikir udah saya datangin pagi-pagi gitu. Pagi-pagi itu masih ketemu tuh banyak orang olahraga pagi. Ya lari kan. Dari bawah sampai ke atas. Wah. Terus lari kan karena dia bentuknya tangga gitu ya. Tangga-tangga nanti datar tangga lagi gitu naik terus. Ya ada yang lari-lari pagi bawa anjingnya segala macam lari di situ ya kan. Nah kita datang juga masih berkabut tuh agak kabut-kabut gitu. Nah waktu itu ya udah kita juga jalan ya santai aja karena memang kita bukan olahraga. mau lihat gitu kan. Nah, jalan santai aja ya sambil nyapain orang-orang lokal tuh biasanya ohayo gitu kan. Ya pagi-pagi lah mereka tuh cukup ramah lah gitu ya. Karena memang tempat itu kuil itu dibuka 24 jam jadi gak ada waktu tutupnya. Ya. Nah, akhirnya jalan ya sambil kita juga sembayang ya waktu itu kan juga misalnya kita sampai ke satu pos ya kayak pos lah kalau kita naik gunung ya itu ada kuil satu pos misalnya ada kuil ini ada nama-namanya kita sembayang di situ kasih dupa ya kasih lilin gitu. Nah sekarang kasih cemilan kayak kue beras Jepang gitu ya. Kita kasih situ atau kalau misalnya kita mau beli sake itu lebih bagus lagi gitu ya taruh di situ gitu. Nah udah kan di situ kita sembayang tuh sampai akhirnya sampailah saya di pemandian itu. Memang agak susah jalannya. Nah waktu belum sampai tuh dengarnya kayak ada suara-suara orang mandi tuh. Kan suara orang mandi kan beda ya. Saya kalau cuma suara air pancuran aja ya kan cuma begitu aja. Tapi ini kayak suara orang kayak ada suara-suara orang lagi rame-rame gitu kan. Pikir, pagi-pagi udah ada yang mandi kali pikirnya begitu ya kan. Akhirnya udah kita jalannya sempit kecil gitu kan, kita bisa lewatin banyak patung-patung tuh, patung banyak banget. Nah itu patungnya mirip semua tuh, jadi kayak patung rubah serigala gitu pakai siar warna merah diikat gitu ya. Dan ya sekali lagi ya ngerasanya ya seperti diliatin aja tiap kali kita lewat liatin kayak kita dipantau gitu ya bisa begini gitu kan karena masih pagi jadi agak berkabut agak gelap-gelap juga belum terlalu terang gitu. Ya udah terus akhirnya kita menuju ke sana ke ke tempat itu mandian. Itu berapa orang ke sana waktu itu sama teman saya bertiga kayaknya. Bertiga doang. Terus di situ papi mandi? Enggak lah, nggak boleh mandi di situ. Kira nggak boleh. Cuci muka boleh. Memang bukan tempat pemandian, cuma dianggapnya dulu tuh itu adalah tempat permandian gaibnya di sana. Kitsune gitu. Dia juga bukan tempatnya itu bukan kayak misalnya kolam itu nggak ada. Kayak ada pancuran yang keluar terus air gitu ya. Terus ngalir gitu. Jadi kayak orang kalau mau mandi itu kayak di pancuran ini gitu. Kayak kita wudhu aja gitu. Nah, gitu. Nah, itu dia cuma kayak ya berapa meter ya? Paling 4 meteran kali ya luasnya gini. Terus ini airnya keluar dari sini. Ini patung semua. Nah, patungnya di sini tuh agak berbeda sama yang lain-lainnya tuh. Patungnya agak ya lebih kayak mungkin lebih tegas gitu ya. Profilnya gitu kayak lebih galak, lebih tegas gitu. Aku pikir ya ini serem juga gitu kan. Dia permisi lah biasa kan. Akhirnya udah pikir ya cuci muka aja gitu. Nah waktu mau masuk ke pas kita tadi kan dengar suara-suara tuh. Makin deket kan dengar suara-suara. Kok ini ada orang ya? Pikir mungkin ada orang lain kali ya. Maksudnya turis lain gitu. Selain kita mungkin pagi-pagi udah di situ mungkin ya. Misalnya kayak suara orang ngobrol-ngobrol gitu. Ya kan? Pikirnya wah ada orang yang duluan nih. Saya pagi-pagi ngobrol-ngobrol di situ. Tapi pas begitu kita masuk kayak pintu gerbang gitu juga. Begitu kita masuk ke dalam situ, hening, gak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa. Cuma bunyi air doang. Jos gitu. Mungkin itu bunyi yang gaibnya kali sebelum sampai, papi sama teman-teman papi nyampe. Sampai diem. Terus bengong. Karena yang mendengarkan kan bukan hanya
saya doang gitu, dengarkan teman saya juga dengerin gitu. Jadi ih tadi tuh kita dengar apa ya gitu istilahnya gitu, saling lihat-lihat gitu kan. Karena saya juga bahasa Jepangnya ya terbatas, kemudian teman saya Jepangnya juga bahasa Inggrisnya terbatas ya, jadi gak terlalu banyak. Kan cuman kode-kode aja, iya, lirik-lirik maksudnya gitu. bingung aja, kok tadi kayak ada orang-orang, kok kita sampai sini nggak ada gitu. Nah, habis kita bingung, ya udahlah. Udah sampai situ ya kan cuci muka, cuci muka begini kan, terus airnya kumur dikit gitu. Nah, taunya teman saya bilang, kok teman saya nggak ada gitu, tinggal saya sendiri. Hah? Ternyata dia ke sebelah gitu, ke sebelah kan ada tempat lagi kan di sebelah gitu ke sana. Itu jauh dari papi apa dekat? Nggak deket, Oh. cuma ke sebelah aja. Cuma saya nggak lihat gitu. Pas waktu saya cuci muka, udah saya, kok nggak ada orang gitu kan, tinggal sendiri gitu kan, kurang aja ditinggalin sendiri gitu. Nah waktu itu secara ekor mata ngelihat gitu, Apa yang papi lihat? cewek cuma kayak model apa ya, kayak apa ya, kayak princessnya Jepang zaman dulu tuh gimana sih bajunya. Cuma wajahnya nggak jelas, wajahnya nggak kelihatan jelas, cuma kelihatan kayak siluet Bentuknya baju cewek, ya, gitu ya. baju yang kayak kimono Jepang, kan kayak ratu kayak putri Jepang dulu gitu ya, di sebelah kiri gitu kan. Karena kan saya lagi begini, terus kan secara ekor mata kan, ih ini siapa gitu kan, kaget langsung merinding, jantung tuh langsung gitu kan. Kaget kan, loh kok tadi kan nggak ada, terus aku cari-cari temen, kok nggak ada gitu, nggak ada suaranya gitu kan. Nah itu langsung jantung tuh berdebar gitu kan, langsung kelirik, apaan nih gitu kan. Tapi sedetik itu ya, sekian detik langsung hilang gitu kan, nggak kelihatan lagi. Cuma memang ya ada bau harum, Wangi gitu. gitu, ada bau wangi gitu kan, langsung merintih satu badan, langsung buru-buru. Akhirnya saya langsung nyari teman, panggil, di mana nih orang, kok saya ditinggal gitu kan. Saya panggil gitu kan, akhirnya pada datang. Emang kenapa? Tadi saya lihat, saya bilang ada lihat wanita, saya bilang cewek gitu, ya kan. Udah katanya jangan ngomong-ngomong gitu ya gitu. Malah Jepangnya bisik-bisik, jangan ngomong-ngomong gitu ya. Nanti aja gitu. Ya mungkin nggak boleh diomongin kali di situ ya gitu. Ya udah akhirnya cuci muka, udah kita lanjut jalan lagi kan. Itu masih jantung tuh masih begini-begini, tadi itu apa gitu kan, gitu, mikir kan ya jadinya. Iya, soalnya deket banget gitu, karena kan kayak di samping kita, kayak berdiri di samping gitu. Kayak ngerasain banget ada orang yang berdiri di samping kita dengan siluet baju yang seperti itu. Ya jelas lah bukan baju kayak orang zaman sekarang gitu kan. Ya memang aku juga nggak ngelihat secara, maksudnya sampai detail banget nggak, cuma ya ada penampakan seperti itu aja gitu. Tapi itu juga udah bikin jantung udah kayak mau copot tuh ya kan. Kaget gitu, kagetnya lebih besar sih sebenarnya, kaget. Ya udah akhirnya dari situ kita, ya udah bang, katanya ada satu tempat lagi tuh buat doa, katanya bagus. Oh ya di mana? Ada satu batu katanya. Oh ya udah, ya kan dia pandu lagi jalan dari situ. Nah waktu jalan itu juga masih ngerasa tuh kayak ada yang ngikutin, ya kan. Kerasa kayak ada yang ngikutin kita gitu. Kok kayak kan kita cuma bertiga, tapi rasanya kayak ada yang ngikut di belakang gitu. Jadi berempat gitu ya. Ya nggak tahu berempat atau berapa, tapi ngerasa ada yang ngikut aja. Ya udah jalan aja kan, terus sampai ke satu tempat. Jadi kayak ini kan sebenarnya dia bukitnya, ada bukit lagi, sampingnya ada bukit-bukit gitu, banyak bukit lah gitu, cabang-cabangnya banyak gitu ya. Nah itu ya udah sampai di situ kita jalan lagi, terus naik, terus agak turun, itu ada satu batu gede banget, batu warnanya hitam gitu ya, hitam, terus ada diikat pakai tali, kayak tali tambang. Tali tambangnya segede-gede gini, tali tambangnya. Kenapa diikat pakai itu? Iya nggak ngerti ya. Saya tanya juga, katanya itu kayak legenda aja, legenda cerita di sana gitu. Jadi kayak diikat kayak tali tambang. Kalau orang yang tahu kayak tali tambang yang kayak dipakai di arena sumo, kan gede-gede tuh. Ya itu diikat gitu. Ya mungkin sebagai penanda kali ya. Selain itu ya biasalah.
tambang, kemudian ada kayak kertas-kertas putih yang diikat gini seperti itu ya. Itu kayak semacam jimat lah seperti itu kan itu. Nah, terus waktu itu turun lagi, jadi kita naik dulu baru bisa turun, baru di tengah ini ada batunya itu. Nah, baru turun ke situ. Nah, waktu mau turun itu juga rasanya kayak goyang ya. Kayak gempa. Kayak gempa, goyang. Iya. Itu Jadi, yang ngerasain cuman papi doang apa sama teman-teman papi? Saya nggak nanya. Cuma waktu saya berdiri di situ sebelum turun, karena iya, jadi kan itu misi turunnya kan misi gantian. Karena celahnya tuh sempit. Jadi nggak mungkin bertiga bareng gitu, nggak mungkin. Satu-satu gitu, gantian gitu turunnya. Ya, karena dia kan agak curam, kita mesti ada pegangan kayak tali gitu buat turun dikit, bukan turun inilah ya, pokoknya harus kita pegang gitu, takut keplosot jatuh gitu. Nah, saya sambil nunggu yang teman saya duluan, itu kan berdiri di atas untuk nunggu. Itu rasanya kayak gempa gitu, kayak goyang gitu. Sempat kaget juga kan, ada pohon sebelahnya kan, pegang pohon dan takut mungkin memang apa pas gempa atau gimana gitu kan. Ya kan Jepang terkenal dengan sering gempa, apakah itu gempa beneran atau nggak tahu ya kan. Tapi rasanya kayak goyang ya, goyang gitu kan. Jadi agak ini juga, sempat shock juga. Jadi kok dari tadi ada begitu gitu. Akhirnya setelah teman saya naik, saya bilang, tadi ada ini gempa ya. Hah? Dia bingung, dia kan, enggak ada apa-apa tadi katanya. Oh ya udah, berarti aku doang yang ngerasain kan gitu. Ya udah, setelah dia naik gantian aku yang turun. Nah, turun ke bawah. Ya udah, terus di bawah itu saya ya biasalah kan, udah sampai di bawah ya udah doa gitu kan. Ya memang sih tempatnya kecil banget, jadi kalau juga biasa ya pasti ada persembahan, kita taruh dupa, taruh sake. Kalau di Jepang itu biasa ya kasih sake, kasih pakai kayak gelas kecil gini, slokian gitu. Atau misalnya kita beli buah-buahan gitu bisa juga ya. Di situ doa, saya juga udah lupa sih doanya apa. Udah lama, apa memang nggak ada doa apa-apa. Soalnya pokoknya cuma gitu aja gitu ya, udah lupa juga. Nah, terus di situ sempat kan, karena kalau kita dari situ itu pemandiannya kelihatan. Karena itu tempat paling atas. Enggak, jadi agak ke samping kan, itu pemandiannya kan agak turun tuh. Itu jadi kayak kita agak serong gitu ya. Nah, di situ itu kelihatan dari atas gitu. Nah, waktu kita sembahyang kan ya otomatis secara misalnya kita ini kan batu kan ada celah ya, dari celah ini kelihatan ke sana gitu. Jadi secara kita ini ngelihat bisa kelihatan dari ekor mata gitu, kalau misalnya kita ngelirik gitu istilahnya gitu ya, kelihatan gitu. Nah, itu memang apa ya ngelihat kayak ada siluet aja gitu, kayak apa ya, kayak ada rame gitu, kayak ada orang gitu. Di tempat yang tadi mandi itu, pemandian. Padahal mah aslinya nggak ada gitu. Jadi kayak rame, rame lagi kali ya, pikir dalam hati ngomongnya begitu kan. Ya udahlah, diam aja gitu. Udah, saya juga habis dari sana setelah sembahyang saya naik lagi ke atas, juga nggak cerita apa-apa tuh sama temen ya, karena tadi kan dia bilang jangan ngomong dulu, jangan ngomong, aku pikir ntar aja gitu ya, karena tempatnya kan ya begitu banyak gini mungkin ya, bagi orang sana mungkin kalau ada apa-apa tuh jangan diomong gitu, kali ya. Ntar aja pas sudah di rumah gitu. Itu nanti aja gitu. Ya udah, dari situ udahlah kita jalan. Nah, tapi sejak dari itu sampai ke atas tuh nggak ada hal yang aneh lagi. Ya cuma ya kita naik, akhirnya berhasil tuh sampai ke yang paling tinggi, puncak. Ya memang jalan nyantai ya, kurang lebih hampir berapa jam tuh ya? Kurang 4 jam ya, 4 jam. 4 jam? Ya. Karena jauh banget. Jauh banget itu muter, jadi dari bawah tuh muter naik ke atas, nanti turun lagi dari sisi yang lain gitu. Ya kan? Itu kalau boleh tahu yang di puncaknya apa itu, Pi? Ada kuil besar, kuil utamanya. Nah, sama, kuilnya semua sama modelnya. Isinya tuh patung rubah, ya, sama ada kayak papan-papan nama gitu, ada nama dewa-dewanya, nama ininya gitu. Memang setiap tempat itu berbeda-beda namanya. Nah, di situ ada orang jualan juga, jual minuman, jual apa gitu ya. Pada warkopnya lah ya, gitu. Ya mungkin kayak kita di sini gunung ada juga kan warung-warung. Tempat ziarah-ziarah gitu. Cuma kan dia rapi gitu ya. Iya.
yang ada orang yang tinggal di situ juga ternyata gitu. Nah, kita bisa beli peralatan sembahyang di situ juga, bisa beli dupa, bisa beli sake buat persembahan. Itu bisa juga kita beli kayak jimat-jimat di situ juga gitu, bisa juga gitu. Nah, terus dari situ lanjut kemana lagi tuh kira-kira? Jadi ya hari itu akhirnya berhasil lah sampai ke puncak ya. Karena memang jarang juga orang sampai ke puncak gitu, karena lumayan jauh. Karena setiap kali kita naik kan ada kuil, jadi kita harus sembahyang. Jadi banyak tuh, capek juga sembahyang. Sembahyang tuh kalau di Sinto tuh kan gini sembahyangnya. Terus ini, terus dia ada kayak tali, kita kerenceng gitu ya, narik kerenceng bunyi, terus kita wish lah, doa apa yang kita mau, habis itu lempar koin, kita lepasin, jatuh kelentak-kelentak gitu. Gitu. Nah, itu kalau di Sinto. Habis itu udah, ya karena kuilnya banyak kan, satu, jadi lama, kadang berhenti. Karena nanti kalau kita turun itu jalurnya beda. Oh. Nggak lewati tempat yang sama lagi. Nggak lewat yang tadi Papi nanjak gitu, enggak? Enggak, ada lain lagi, lewatnya lain gitu. Nah, kalau kita turun nanti tuh ngelewatin banyak kayak kuil-kuil, tapi ada yang kuil Buddha, ada kuil-kuil yang lain, kayak padepokan gitulah, kayak. Itu ada rumah-rumah penduduk juga gitu. Ada kafe-kafe juga. Di situ? Di situ kafe banyak. Kafe makanan gitu ya. Minuman, kafe makanan. Jadi kalau kita ke satu tempat itu memang bisa seharian tuh. Kalau memang serius ya sampai ke atas, terus turun lagi bisa seharian sampai sore. Sampai malam kali ya. Makanan juga banyak, kalau usah takut kan, dia banyak ya warung-warung makanan gitulah. Kan 24 jam tadi Papi bilang. Banyak, terus rumah-rumah penduduk, terus juga ada beberapa kuil yang unik-unik juga gitu. Ada yang kuil ya nggak ada lah di Indonesia gitu ya. Berbeda-beda gitu. Itu menarik banget sih. Kalau saya ke sana saya pengen lagi sih. Iya. Ya gitu. Jadi itu pengalaman yang lumayan lah ya istilahnya ya. Kita memang nggak sengaja mau ngeliat, tapi memang ya mungkin terlihat gitu ya. Nggak sengaja terlihat gitu. Mungkin kalau bahasa ini jodohnya gitu loh. Jadi Papi tuh dikasih lihat gitu sama sosok tersebut gitu ya. Kayak gitu, nggak sembarangan kan kasarnya. Orang Indo datang ke sono langsung dikasih lihat gitu. Ya, katanya ini orang penasaran kali ya, dikasih lihat juga gitu. Iya. Terus gimana lagi tuh kelanjutannya? Nah, habis itu kan memang selesai dari sana ya udah kita pulang. Terus beberapa hari kemudian udah harus berangkat gitu ya. Oh, singkat ceritanya gitu ya. Karena udah cukup kali jalan-jalan ke kuil-kuilnya. Di Jepangnya yang paling menarik ya di dua tempat ini ada kejadian mistisnya lah. Kejadian aneh lah kalau kita mau bilang mistis ya mungkin mistis juga ya, tapi heran-heran juga istilah gitu. Ya mungkin kan ini kejadian mistis anehnya yang Papi alamin gitu. Ya udah akhirnya udah waktunya harus berangkat ke Amerika untuk hadiri seminar. Ya akhirnya kan dari Jepang itu pesawatnya itu American Airlines ya, terbang ke Amerika, itu mendaratnya di California ya, California. Nah di Amerika juga waktu itu ada rencana pengen ikut tour. Ikut tour apa itu? Kan sampainya di apa tuh namanya di satu kota namanya San Francisco ya. Nah San Francisco ini kan kota tua ya, kota tua. Jadi dia banyak banget museum-museum yang horor. Museum-museum yang kayak misalnya gedung-gedung kayak kita mungkin di sini kayak Jakarta Kota kali ya. Oh, Kotu gitu ya. Jadi kayak gedung-gedung tua tapi yang punya mitos ada hantu-hantunya itu. Nah terus kebetulan kalau mereka di sana tuh ada turnya. Tur. Jadi tur malam itu. Tur? Iya, tur. Berasa kayak masuk ini rumah hantu. Jadi ada turnya, ada tur kayak tur ke tempat-tempat yang berhantu yang di sananya. Itu ada pemimpinnya? Ada pemimpinnya. Tuh bayarnya lumayan. Kalau nggak salah itu kalau uangnya kita tuh sekitar 800.000 satu orang. Berapa dolar tuh kira-kira? Ya mungkin sekitar 50 atau 60 dolar kali ya. Nah itu
tapi dapat snack, makan, ya. Nah, terus ada titik kumpulnya. Jadi misalnya di sini ada titik kumpul, kita kumpul di situ sampai pas tengah malam nanti ada tour guide-nya. Tour guide-nya bawa.